Alhamdulillah hamdan wafiyan ni'amahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman nafi'an la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui terlebih dahulu, di sini memang program kitanya bahasa Sunda ya. Kalau nggak paham, kita akan terjemahkan kembali kepada bahasa Indonesia untuk penjelasan. Bismillahi kalau wajibat jenengan Gusti Allah, sifat Gusti Allah Ar-Rahmani anu maparing nikmat ageng ka sakabeh makhluk. Ar-Rahimi tur sifat Allah anu maparing nikmat alit ka mubin. Alhamdulillah ari sadaya puji. Sadaya puji ku kasayan, segala puji ku kehalusan, sadaya puji ku keindahan, sadaya puji ku jalan anu benar. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetap milik Allah. Hamdun di sini adalah jumlatul khobariyah, yang mana jumlah khobariyah ini menyebutkan bahwa hamdun di sini isinya tidak hanya sekedar satu. Jumlah itu adalah banyak. Khobariyah memberikan tahu kepada kita bahwa puji ada beberapa macam ataupun isi. Lillah semuanya adalah milik Allah. Jumlatun khobariyatun ari eta anu bangsa jumlah khobariyah usida biha dimaksud ku eta jumlah khobariyah asana nyaeta muji. Jadi yang dimaksud dengan khobariyah ini adalah dengan bahasa hamd itu artinya memuji. Alallahi ka Gusti Allah. Catat satu. Isi hamdu ini adalah lillah milik Allah dan isinya memuji semua kepada Allah. Tidak ada bahasa puji hamdu ini kepada selain Allah. Jadi kalau ada orang yang ingin dipuji, maka dia telah merebut hak Allah. Ada beberapa hak yang Allah sandingkan atau yang Allah jajarkan dengan sifat Allah yang terkadang manusia pakai. Apa di antaranya? Yang pertama ada bahasanya adalah sombong. Sombong itu ridahullah, selendangnya Allah. Kalau ada orang yang memakai sombong berarti kita sudah tidak ada adab. Yang boleh sombong hanyalah Allah. Selain Allah, makhluk Allah tidak boleh sombong kepada dirinya sendiri. Yang boleh sombong adalah Allah. Yang kedua adalah puji. Setiap puji-pujian itu semua disandarkan kepada Allah. Tidak ada hak untuk makhluk ingin dipuji ataupun harus mendapatkan puji. Nah, kalau ada makhluk yang ingin dipuji,
atau gila puji atau gila hormat, maka itu akan menjadi sesuatu yang fatal dan dosa yang luar biasa. Sekiranya kalau ada orang yang ingin dipuji, sekiranya kita melihat orang itu baik apa tidak baik? Tidak baik. Ya, karena tabiat manusia ini dipuji tidak akan kuat, dicaci sumawona. Dipuji nggak bakalan kuat karena hidungnya akan terbang, dicaci pun kita tidak akan terima. Itu sifat manusia. Nah, makanya sesuatu sifat yang tidak akan bisa diterapkan di manusia ini hanya milik Allah. Sombong pun di manusia itu tidak boleh. Jangankan bahasa sombong di manusia, satu kali iblis sombong itu udah dilaknat oleh Allah. Balik lagi kepada pembahasan sebelumnya. Iblis ini tidak pernah berbuat dosa selianti satu salahnya, yaitu sombong. Iblis dari dulu sampai sekarang sholat. Iblis dari dulu sampai sekarang iman kepada Allah. Iblis dari dulu sampai sekarang tidak pernah bohong kepada Allah. Dan iblis semuanya ketika Allah perintahkan akan menuruti apa perintah Allah, kecuali satu, suruh sujud kepada Adam, iblis yang mau. Dari mana letak sombongnya iblis? Yaitu merasa iblis dibuat dari api yang bercahaya dan Adam dibuat dari tanah yang gelap gulita. Lalu iblis ngomong, gimana caranya? Gimana caranya cahaya harus tunduk kepada kegelapan? Yang ada juga kegelapan lah harus tunduk kepada. Iblis tidak sadar bahwa suruh sujud kepada Adam itu sujudnya secara penghormatan. Yang jadi pertanyaan, ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, Adamnya sudah dibuat apa belum? Belum ada Adamnya. Ini baru bahasanya kongres. Allah mengundang semua para malaikat, lalu Allah ingin membicarakan kepada malaikat bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi oleh seorang makhluk, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin, bukan dari golongan hewan ataupun golongan-golongan yang lainnya, tapi Allah ingin menciptakan atau membuat khalifah di muka bumi dengan dari golongan manusia dinamakan dengan Adam alaihi. Pada saat itu Adamnya belum ada. Kita mau rapat nih, contohnya mau rapat merapatkan sesuatu yang pada saat ini lagi booming, contoh Al-Zaitun dirapatin sekarang. Karena dengan kontroversi Al-Zaitun, otomatis Al-Zaitunnya nggak ada, kita sedang rapat. Gimana nih pendapat kalian tentang masalah Al-Zaitun? Maka ditampunglah pendapat itu. Lalu para malaikat pun bukan berhujat, awas. Para malaikat pun bukan pernah atau bukan akan tahu di masa yang akan datang, karena tidak ada yang akan tahu di masa yang akan datang kecuali Allah. Bahasa malaikat begini, ya Allah, apakah sebaiknya tidak dipikirkan kembali? Dulu ketika jin yang menguasai, yang mengisi dunia, mereka lah yang membuat kerusakan dan mereka yang saling mengocorkan darah. Apakah tidak berkaca ke kejadian yang telah berlalu? Terus kenapa Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi dari golongan yang hina, dari golongan yang diciptakan dari tanah kegelapan? Apakah manusia ini tidak akan membuat kegaduhan? Tidak akan membuat kerusakan? Apakah manusia tidak akan mengocorkan darah? Tuh. Lalu apa jawaban Allah? Hanya akulah yang tahu dengan urusan yang engkau tidak akan tahu. Bahasanya seperti itu. Nah, ini belum diciptakan Adamnya, lalu iblis pun tidak mau sujud. Dan yang kedua, iblis merasa sujudnya itu seperti sujud kepada Allah. Padahal di situ adalah sujudnya iblis ataupun malaikat kepada Adam sujud penghormatan. Ya, wah, kalau kita ngaji cuman bahasa terjemah saja, bakalnya sujudnya seperti sholat. Ini enggak. Jadi artinya Allah suruh sujud kepada malaikat, kepada para iblis ataupun belum saja iblis itu kepada para jin, artinya supaya sujud secara penghormatan. Nah, akhirnya malaikat ini iblis ini salah tanggap. Yang pertama, kenapa ya Allah saya harus sujud kepada sesuatu yang tidak nyata, belum ada bentuknya. Yang kedua, iblis merasa akan menduakan Allah kalau sujud kepada selianti Allah. Yang ketiga, iblis merasa diciptakan dari cahaya dan Adam diciptakan dari kegelapan. Akhirnya dengan ritme-ritme seperti itulah
Iblis tidak mau sujud kepada Adam. Nah, ini ya. Dan yang kedua, ketika di ayat tersebut Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu Adam diciptakan oleh Allah dengan berupa bekal, ilmu dan kesempurnaan. Ketika diciptakan Adam diturunkan langsung ke bumi apa ke surga? Tuh, supaya kita harus paham nih, suwak-sokol kalimatul kalam. Jadi Allah mengutus atau Allah menjadikan khalifah di muka bumi untuk Adam. Ketika Adam dijadikan, diturunkan yang pertama di mana? Di surga. Adakah perjanjian sebelumnya bahwa Adam bakal diturunkan di surga? Tuh, skenario Allah juga ketika Adam diturunkan dari surga kemana? Ke bumi, karena sudah ada janji pada awalnya kepada para malaikat bahwa aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Di muka bumi. Makanya ketika di surga ini adalah Adam, artinya dilihatkan dulu ketika orang yang beriman kepada Allah, Adam merasakan sendiri itu nikmatnya. Makanya nyambung kepada rahmat dan rahim ini. Ini kalimat tauhid luar biasa dengan bahasa ucapan Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Kemarin sudah kita jelaskan ya, Ar-Rahman Ar-Rahim juga kita jelaskan lagi. Intinya Ar-Rahman ini adalah nikmat yang sangat amat kecil tapi disebutkan besar. Kenapa? Karena seluruh makhluk, mau dia sholat, kagak sholat, iman, kagak iman, kafir ataupun Islam, semuanya yang Allah ciptakan, hak Allah memberikan rezeki ke semua makhluk. Tuh, hak Allah karena dengan sifat rahmannya itu. Dan balik lagi, bukan dalam arti Allah diatur dengan sifat rahman, bukan. Tapi Allah menyebutkan dengan sifat rahmannya ini seluruh makhluk yang Allah ciptakan, haknya Allah memberikan rezeki kepada makhluk itu. Buat Allah pun bisa-sah saja. Ini orang gak sholat gak usah dikasih rezeki, bisa. Ini mau orang gak ibadah kepada Allah, gak iman kepada Allah, udah gak usah diberikan kehidupan, bisa. Tapi apakah iya dengan bahasa rahman tadi? Tidak akan ada orang, walaupun orang itu tidak sholat, tidak iman kepada Allah, tetap akan Allah berikan yang namanya rezeki. Bahkan orang yang tidak iman pun lebih gede rezekinya. Berarti kalau pengen kaya ganti agama. Ya, kenal ya. Ya. Nah, ini kalau pengen kaya tapi nggak dijamin selamat. Nah, balik kepada hamdun tadi, di sini adalah jumlah khobariyah yang mana isinya adalah sana'u, yaitu memuji kepada Allah, bimadmuniha ku anu dikandung tina eta jumlah khobariyah atau dina surat adina alhamdulillah min annahu tina sayakosna Allah ta'ala musti Allah malukun eta anu ngamilik li jami'il hamdi tina sakabe bahasa puji. Nah, dengan bahasa malukun li jami'il hamdi adalah itu sudah putus, artinya semua yang memiliki puji adalah Allah. Mana isi dari hamdun itu? Yang pertama ada yang namanya puji qadim ala qadim. Yang kedua puji qadim ala hadis. Yang ketiga puji hadis ala qadim. Yang keempat adalah puji hadis ala hadis. Semuanya itu adalah pujian disandarkan kepada Allah. Kalau ada orang yang dipuji tanpa menginginkan, maka bahasa kita alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.